Atas masukan dari beberapa pemirsa setia channel Munandar TV, untuk bagian selanjutnya dari serial video memahami tanah dan pertanian akan dibawakan dalam bahasa Indonesia. Dua bagian video sudah ditayangkan dan disampaikan langsung oleh salah satu saintis tanah favorit saya, yaitu Ray Archuleta. Dalam serial video ini bukan hanya materi dari Ray yang akan dipaparkan, tapi juga dari berbagai saintis tanah dan pertanian top dunia lainnya seperti Dr. Ian Ingham, Dr. Mary Cole, Dr. Adrian Goodsocks, Graham Lancaster, dan sebagainya. Saya akan merangkum dan mengutip setiap pengetahuan yang mereka sampaikan, lalu menyampaikannya dalam bentuk narasi sederhana berbahasa Indonesia sehingga para penonton akan lebih mudah untuk memahaminya. Ketika populasi dunia meningkat, maka kebutuhan akan pangan juga meningkat. Menjaga tanah kita tetap sehat dan produktif adalah sesuatu yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang pertanian di masa sekarang, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan pertanian di masa depan. Dengan menjalankan prinsip dan sistem pertanian yang menjaga kesehatan tanah, maka semakin banyak bahan organik yang akan dimasukkan oleh petani ke dalam tanah. Ini akan meningkatkan aktivitas mikroba, menyerap lebih banyak karbon, meningkatkan siklus nutrisi tanah, menjaga infiltrasi air, dan banyak manfaat lainnya. Dengan mempertahankan pertanian berdasarkan prinsip kesehatan tanah, maka petani akan lebih memperhatikan bagaimana seharusnya mereka mengolah tanah, bagaimana seharusnya mereka mengendalikan hama, dan bagaimana seharusnya mereka menyediakan nutrisi bagi tanaman. Namun dalam pertanian konvensional, tanah sering dianggap hanya sebagai media tumbuh. Kita semua tahu ada banyak kehidupan di dalam tanah, tapi mungkin kebanyakan dari kita tidak peduli dengan itu. Semua yang kita pikirkan tentang organisme tanah adalah bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa untuk kita. Mereka tidak membantu tanaman untuk tumbuh lebih baik. Mereka sama sekali tidak penting. Maka dari itu adalah sebuah pengetahuan umum bahwa kita membutuhkan produk yang disebut pupuk sintetis untuk menjamin ketersediaan nutrisi bagi tanaman kita. Ada sebuah desain cerdas dari setiap tumbuhan di muka bumi. Ini dimiliki oleh semua tumbuhan, baik itu yang dianggap sebagai tumbuhan alam, tumbuhan liar, dan juga tumbuhan yang dijinakkan untuk keperluan manusia atau lebih familiar dengan sebutan tanaman. Desain cerdas itu disebut fotosintesis. You want to talk about magic in this world? There you go, photosynthesis. Secara sederhana, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menyerap sinar matahari dan merubahnya menjadi karbon dan gula. Energi matahari yang diserap oleh tumbuhan akan disimpan ke dalam tanah. Jika kita menyadari betul bahwa apa yang disimpan oleh tumbuhan atau tanaman dari proses fotosintesis adalah sebuah dasar bagi kehidupan tanah. Ini adalah sumber makanan bagi banyak organisme tanah. Dari sini akan terbentuk siklus nutrisi tanah yang saling terikat satu sama lain. Ini pada akhirnya akan menjadi nutrisi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan atau tanaman. Dari skenario fotosintesis ini, kita seharusnya sudah tidak perlu lagi mengkhawatirkan nutrisi bagi tanaman. Tapi tentu ini semua tidak berjalan lurus dengan apa yang terjadi di wilayah pertanian kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Maka dua jawaban sederhana akan mencuat. Pertama, kebanyakan tanah pertanian kita tidak memiliki cukup organisme tanah. Kedua, kebanyakan tanah pertanian kita tidak memiliki bahan organik yang memadai. Apakah kedua jawaban ini salah? Tentu salah bagi kebanyakan orang. Jalan untuk memahami pertanian adalah jalan yang sulit dimengerti oleh sebagian besar pelaku usaha pertanian itu sendiri. Ini terjadi karena proses di mana semua informasi tersaring dengan begitu rapi. Ini adalah proses di mana kebanyakan dari kita tidak tahu tempat di mana kita harus mempelajari pertanian. Ini adalah proses di mana kita mengabaikan hutan dan padang rumput, di mana sebenarnya disitulah tempat terbaik bagi kita untuk mempelajari pertanian. Untuk memahami ini, mari memulainya dari organisme tanah. Ini adalah inti dari seluruh jaring makanan tanah atau soil food web. Mereka seperti dasar dari jaring makanan itu. Tanpa mereka, maka tidak ada siklus nutrisi. Organisme tanah secara luas dapat diartikan sebagai seluruh biota tanah yang terdiri dari serangga, protozoa, antropoda, cacing tanah, nematoda, mikroba, dan jamur. Jika Anda secara sembrono dalam mengolah tanah, menerapkan pupuk dan pestisida, maka organisme ini akan terganggu populasinya. Dan jika itu terjadi,
Siapkan diri Anda untuk mengeluarkan lebih banyak biaya karena tanpa mereka, tanah Anda tidak akan memiliki jejaring makanan tanah. Dengan tidak adanya jejaring makanan di tanah, maka tidak ada siklus nutrisi. Ini bukan hanya menghilangkan kemampuan tanah untuk menciptakan siklus nutrisi sendiri, tapi juga tanaman yang tumbuh di atasnya akan mudah terserang berbagai hama dan penyakit. Soil Food Web adalah komunitas organisme yang sebagian atau seluruh hidupnya ada di dalam tanah. Diagram jaring makanan menunjukkan serangkaian konversi energi dan nutrisi salah satu organisme memakan organisme lain. Semua jaring makanan didorong oleh produsen utama yaitu tumbuhan, lumut, bakteri fotosintesis, dan ganggang yang menggunakan energi matahari untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Sebagian besar organisme tanah lainnya mendapatkan energi dan karbon dengan mengkonsumsi senyawa organik yang ditemukan pada tumbuhan, organisme lain, dan produk sampingan limbah. Beberapa bakteri yang disebut kemautotrof mendapatkan energi dari senyawa nitrogen, belerang, atau besi dari senyawa karbon. Ketika organisme menguraikan bahan organik kompleks atau mengkonsumsi organisme lain, nutrisi diubah dari satu bentuk ke bentuk lain dan tersedia bagi tanaman dan organisme tanah lainnya. Semua tumbuhan pada dasarnya bergantung pada jejaring makanan untuk nutrisi mereka. Tumbuh dan berkembang biak adalah kegiatan utama semua organisme hidup. Sebagai individu, tanaman dan organisme tanah bekerja untuk bertahan hidup. Mereka bergantung pada interaksi satu sama lain. Produk sampingan dari akar yang tumbuh dan sisa tanaman memberi makan organisme tanah. Pada gilirannya, organisme tanah mendukung kesehatan tanaman karena mereka menguraikan bahan organik, menciptakan siklus nutrisi, meningkatkan struktur tanah, dan mengendalikan populasi patogen tanah. Bahan organik adalah berbagai jenis senyawa yang sebenarnya lebih berguna bagi organisme tanah dibandingkan untuk tanaman. Secara umum, bahan organik tanah terdiri dari humus dan bahan organik aktif. Bahan organik aktif adalah bagian yang tersedia untuk organisme tanah, sementara mikroorganisme seperti bakteri cenderung menggunakan senyawa organik yang lebih sederhana seperti eksudat akar dan sisa tanaman segar. Sedangkan jamur cenderung menggunakan senyawa yang lebih kompleks seperti sisa tanaman berserat, kayu, dan humus. Pengolahan tanah yang intensif memicu lonjakan aktivitas di antara bakteri dan organisme lain yang mengkonsumsi bahan organik. Ini akan diubah menjadi karbon dioksida dengan menghabiskan fraksi aktif terlebih dahulu. Praktek-praktek yang membangun bahan organik tanah seperti mengurangi pengolahan tanah dan penambahan bahan organik secara teratur akan meningkatkan proporsi bahan organik aktif jauh lebih tinggi. Ketika tingkat bahan organik tanah meningkat, organisme tanah berperan dalam mengubahnya menjadi humus. Humus ini merupakan bahan organik yang relatif stabil dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Bahan organik tanah adalah gudang energi dan nutrisi yang digunakan oleh tumbuhan dan organisme lain. Bakteri, jamur, dan penghuni tanah lainnya mengubah dan melepaskan nutrisi dari bahan organik. Dari sini akan terbentuk nutrisi yang akan siap untuk dimanfaatkan oleh tumbuhan di atasnya. Organisme jejaring makanan tidak terdistribusi secara merata di dalam tanah. Setiap spesies dan kelompok ada di mana mereka dapat menemukan ruang, makanan, suhu, dan kelembaban yang sesuai. Mereka terbentuk dimanapun bahan organik terbentuk. Kebanyakan berada di beberapa inci lapisan atas tanah. Khusus untuk mikroba, konsentrasi terbesar mereka banyak ditemukan di sekitar areal perakaran tumbuhan hutan. Rhizosfer adalah istilah untuk wilayah di sekitar areal perakaran yang merupakan tempat tinggal favorit bagi bakteri dan jamur. Aktivitas organisme tanah sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Tidak semua organisme aktif pada waktu tertentu. Bahkan selama periode aktivitas tinggi, hanya sebagian dari organisme yang sibuk makan, bernafas, dan mengubah lingkungan mereka. Sebagian hampir tidak aktif atau bahkan tidak aktif sama sekali. Banyak organisme yang berbeda aktif pada waktu yang berbeda dan berinteraksi satu sama lain dengan tanaman dan dengan tanah. Dan pada akhirnya, hasil gabungannya adalah sejumlah fungsi yang bermanfaat,
termasuk siklus nutrisi, siklus air, dan pengendalian patogen.